wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deni Stianingro, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga tahun 2021 dari LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di sekolah saya sendiri di SMK Kesehatan Bantul. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kegiatan asinkronus, guru mengirimkan link pembelajaran di aplikasi kelasku atau grup WA, serta di aplikasi kelasku, guru mengirimkan bahan ajar, LKPD, kemudian video pembelajaran tentang pemberian obat oral, serta soal evaluasi pemberian obat oral. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Deni di pelajaran KDTK kelas 12 Asisten Keperawatan. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita buka terlebih dahulu dengan berdoa. Silahkan dipimpin berdoa ketua kelasnya, Mbak Lila, silahkan. Marilah teman-teman sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa masing-masing, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Ya. Cukup. Terima kasih Mbak Lila yang sudah memimpin berdoa pada kesempatan pelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita dan memberikan ilmu yang bermanfaat untuk hari ini. Ya. Semangat anak-anak hari ini. Semangat. Alhamdulillah. Ya. Sebelumnya akan Bu Deni absen terlebih dahulu. Bu Deni akan lihat dari sini. Selain Bu Deni absen lewat Kimit, nanti akan Bu Deni absen. Silakan anak-anak untuk absen lewat aplikasi kelasku. Dan di aplikasi kelasku sudah Bu Deni share materi untuk hari ini beserta LKPD-nya juga dan video yang akan kita bahas hari ini. Ya, kita absen satu-satu. Mulai dari Aisyah Fatihah sudah hadir. Hadir, Bu. Baik, Jasinta. Hadir, Bu Deni. Ya, Devani. Hadir, Bu. Baik, Suci Amal. Hadir, Bu. Baik, yang terakhir Veronica Adelia. Hadir, Bu. Alhamdulillah, 12 siswa sudah masuk semua di Kimit hari ini. Dan hari ini kita ini masih dalam masa pandemi, sehingga pembelajaran kita masih tetap menggunakan daring. Meskipun dalam menggunakan daring seperti ini, anak-anak dimohonkan tetap semangat belajar dan patuhi protokol kesehatan ya. Dengan 5M apa saja? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Ya, mudah-mudahan corona hari ini dan seterusnya segera berakhir. Nah, untuk menumbuhkan semangat nasionalisme, marilah kita buka dulu dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.
menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan dapat meningkatkan semangat nasionalisme anak-anak semuanya. Masih pembelajaran tentang pemberian obat oral. Namun, sebelumnya, anak-anak masih ingatkah pelajaran minggu lalu tentang apa ya? Siapa yang mau menjawab? Iya. Prosedur pertolongan latihan napas dalam dan batuk efektif. Benar sekali. Yang kemarin itu kita Prosedur tentang pertolongan betul tentang prosedur pertolongan latihan nafas dalam dan batuk efektif. Yang mampu latihan nafas dalam forced lip breathing? Ya, siapa? Saya, Bu. Ya, silahkan. Napas beberapa detik melalui hidung, kemudian tahan napas sekitar 3 detik. Selanjutnya mengeluarkan napas ekspirasi pelan-pelan melalui mulut dengan posisi seperti bersiul. Ya, tepat sekali. Kita sebelumnya akan melakukan latihan nafas dalam bareng-bareng. Yuk, coba bareng-bareng. Bu Deni berikan aba-aba. Dengan posisi nyaman ya. Tarik nafas dalam. Tahan. Hembuskan lewat mulut seperti bersiul. Tarik nafas dalam. Tahan. Hembuskan seperti bersiul. Tarik nafas dalam. Hembuskan seperti bersiul. Ya. Bagaimana rasanya setelah latihan nafas dalam, anak-anak? Jadi nggak ngantuk, Bu. Wah, hebat jadi nggak ngantuk. Terus apa lagi? Rasanya seger, Bu. Rasanya seger. Oke, anak-anak. Ya, itu tadi kita sudah melakukan latihan nafas dalam. Sekarang kita akan masuk materi tentang pemberian obat oral. Ya, coba diperhatikan. Nah, materi ini juga sudah Bu Deni share di aplikasi kelasku, ya, nanti bisa dilihat bareng-bareng. Dan untuk pelajaran hari ini, kompetensi dasarnya tentang menerapkan pemberian obat oral dengan indikator pencapaian kompetensi, menentukan tujuan pemberian obat oral, menentukan indikasi dan kontraindikasi pemberian obat oral, kemudian menganalisis bentuk sediaan obat oral, menganalisis keuntungan dan kerugian obat oral. Untuk selanjutnya, kompetensi dasar yang kedua, melaksanakan pemberian obat oral dengan indikator pencapaian kompetensi, menyelesaikan masalah tentang pemberian obat oral. Itu untuk kompetensi dasar yang akan kita capai pada hari ini. Yang bertujuan adalah setelah mengamati slide PowerPoint dan bahan ajar secara mandiri, peserta didik dapat menentukan tujuan pemberian obat oral dengan benar. Yang terakhir, setelah mengamati video dan mengerjakan LKPD secara berkelompok, peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang pemberian obat oral dengan teliti. Begitu. Itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan hari ini, ya. Kemudian anak-anak silahkan perhatikan dari tayangan artikel dari TV One tersebut tentang mengidap diabetes puluhan tahun, Dorce kerap susah minum obat, ya. Nah, menurut anak-anak dari kasus tersebut, apa yang ajar yang disampaikan? Saya, Bu. Ya, silakan. Dorce telah puluhan tahun hidup diabetes mellitus, Bu. Kata anaknya, Dorce kerap susah disuruh minum obat. Iya, jadi kerap susah dia minum obat. Oke, benar. Nah, apa yang terjadi ketika Dorce susah minum obat? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu Deni. Ya, silahkan Desinta. Badan Dorce semakin kurus dan sempat lemes, keliengan, pusing, Bu.
Oke, tepat sekali jawabannya. Anak-anak pinter semua ya. Nah, hari ini kita akan mengupas tuntas tentang pemberian obat oral gitu. Nah, coba lihat gambar di sini. Ini ada anak kecil diberikan obat. Nah, pemberian obat oral itu artinya apa ya? Ya, coba siapa yang menjawab? Saya, Bu. Ya, silahkan, Eri. Pemberian obat diberikan melalui mulut, Bu. Pemberian obat yang diberikan melalui mulut. Ya, betul sekali, karena oral ya. Nah, pemberian obat oral ini tujuan pemberiannya adalah untuk memberi obat yang memiliki efek lokal atau sistemik melalui saluran cerna, menghindari pemberian obat yang menyebabkan kerusakan kulit dan jaringan. Seperti itu tujuan pemberian obat oral. Nah, nih selanjutnya, menurut anak-anak, apa indikasi pemberian obat oral? Siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Febi. Pada pasien yang tidak membutuhkan absorpsi obat secara tepat dan pada pasien yang tidak mengalami gangguan pencernaan. Ya, betul sekali jawaban Febi. Kira-kira itu indikasi pemberian obat ya. Sekarang, siapa saja yang tidak boleh minum obat oral? Ya, siapa yang bisa? Saya begini, Ya, silakan Adel. pasien dengan gangguan sistem pencernaan seperti kanker oral, pasien dengan gangguan menelan, pasien dengan mual muntah, dan pasien yang mengalami pengisapan cairan lambung, Bu. Ya, tepat sekali. Berarti anak-anak sudah membaca materi yang sudah Bu Deni kirimkan di aplikasi kelasku ya. Jadi yang tidak boleh minum obat oral itu adalah pasien dengan kondisi dia ada gangguan saluran pencernaan seperti kanker oral, kemudian gangguan menelan dan mual muntah gitu. Nah, sekarang coba kalian perhatikan video ini. Anak-anak, setelah melihat video tadi, perempuan ini tadi minum obat apa saja bentuknya? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, Mbak Rizka, silakan. Perempuan tadi minum obat berbentuk tablet, kedua tablet, ketiga kapsul, dan yang terakhir cairan madu. Benar nggak, Bu? Ya, tepat sekali. Ada 4 jenis bentuk sediaan obat yang telah diminum oleh perempuan ini tadi. Yang pertama, kaplet. Yang kedua, tablet. Yang ketiga, kapsul. Yang keempat adalah cairan. Cairannya berupa madu. Oke. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk sediaan obat dari gambar ini. Yuk, silahkan anak-anak yang dapat menyebutkan bentuk obat ini apa saja. Yang 2 ini. Yuk, silahkan. Saya, Bu. Ya, Salina, silahkan. Itu puyer yang terbagi atau pulvers, dan yang satunya tablet, Bu. Ya, betul sekali. Yang pertama, yang dia bubuk-bubuk itu namanya pulveres. Yang kemudian, yang selanjutnya itu adalah tablet. Oke. Bentuk sediaan obat yang ini apa aja namanya? Silahkan yang bisa menjawab. Siapa? Itu dari sebelah kiri atas ada pil, kanan atas kaplet, kanan sirup, dan kiri bawah kapsul, Bu.
Ya, tepat sekali jawabannya Mbak Suci. Dan antara merek obat yang namanya Scott Emulsion, dan obat yang mereknya Milanta. Yo, siapa yang dapat membedakan dari dua jenis obat ini? Saya, Bu. Ya, silakan Saya, Bu. Alina. Kalau Scott bentuk sedianya emulsi, Bu, dan yang Milanta bentuk sedianya suspensi. Suspensi, ya. Jadi yang Scott itu bentuknya emulsion, yang suspensi itu adalah yang Milanta itu. Tuh, apa itu bedanya? Coba ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silahkan Najma. Kalau emulsion itu berupa campuran dari dua fase dalam sistem dispersi. Fase cairan yang satu terdispersi sangat halus dan merata dalam fase cairan lainnya. Tapi kalau suspense merupakan sediaan cair mengandung partikel padat, tidak larut, terdispersi dalam fase cair, macam suspensi antara lain. Ya, bisa membedakan ya antara suspensi dengan emulsion, berarti bagus sekali anak-anak. Ya, ini tinggal sedikit. Sekarang, kalau menurut anak-anak, keuntungan pemberian obat oral itu apa saja keuntungannya? Ya, siapa yang dapat menyebutkan? Ya, silahkan. Harganya lebih murah daripada obat injeksi dan lain-lainnya, Bu. Mudah dikerjakan, pasien tidak menimbulkan rasa nyeri juga, Bu. Ya, kita akan coba cari tahu kerugiannya ya dari pemberian obat oral. Kira-kira apa? Ya, yang dapat Saya, Bu. Ya, silahkan. Reaksi obat lambat, Bu, dan rasa bau obat yang tidak enak juga. Nah, itu tadi secara singkat kita sudah mengupas tentang materi yang sudah Bu Deni kirimkan lewat aplikasi Kelasku. Ya, anak-anak juga sudah mampu menjawab dari beberapa pertanyaan yang sudah Bu Deni sampaikan. Berarti anak-anak sudah membaca dengan seksama dan membaca dengan tepat materi yang sudah Bu Deni kirimkan. Nah, sekarang kita akan mengerjakan LKPD ya. Kalian nanti akan Bu Deni bagi menjadi 3 kelompok, ada 12 orang ya ini ya. Nanti setiap kelompok mengerjakan kasus sesuai dengan LKPD yang sudah Bu Deni bagikan lewat aplikasi Kelasku, begitu. Nah, nanti waktunya sekitar 10 menit untuk mengerjakan soal tersebut, dan kalian nanti Bu Deni harapkan dapat berdiskusi dengan teman satu kelompok, bisa melalui WhatsApp group ya, sehingga nanti kalian bisa bertanya-tanya. Dan apabila materinya itu nanti jawabannya kalian sulit menemukan, bisa mencari dari internet. Jadi manfaatkan ilmunya, teknologinya untuk pengetahuan begitu. Akan Bu Deni jelaskan LKPD yang akan kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya. Di situ LKPD-nya berisikan tentang kasus ya, seperti ini, tentang kasus. Yang kelompok 1 silahkan kerjakan di kasus anak B. Kemudian yang kelompok 2 mengerjakan kasus di Nyonya C. Kemudian yang kelompok ketiga mengerjakan kasus yang di Tuan D. Begitu. Nanti kasusnya tersebut silahkan kalian kerjakan berdasarkan soal di sini nyaman, seperti itu. Oke, silahkan dikerjakan bersama-sama. Bu Deni berikan waktu 10 menit. Ya, sambil dibuat materi PowerPoint-nya. Sudah, Bu. Ya. Sudah, Bu. Oke. Silahkan juga dikirimkan tugasnya lewat aplikasi Kelasku, dan sekarang persiapan untuk melakukan presentasi dari kelompok 1 dengan nanti ada presentator, moderator, dimulai dari kelompok 1 terlebih dahulu.
Perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1. Anak B usia 6 tahun datang di poli bedah Panembahan Senopati dengan mengeluh nyeri pada luka jahitan tangan kiri. Pasien tampak meringis menahan nyeri. Tampak luka jahitan luar cairan kuning, luka lembab dan kemerahan. Dari hasil pengukuran CTG didapatkan tekanan darah 110/70 mmHg, nadi 100 kali per menit, nafas 23 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius. Kemudian menampakkan resep dari dokter seperti gambar di bawah ini. Saat diberikan resep tersebut, pasien mengatakan bahwa sering kesusahan menelan minum obat. Di sini ada contoh resep dokternya. Yang ketiga, nama obat, Amoxan, bentuk sediaan obat, kapsul, kegunaan obat antibiotik yang mengandung amoxilin 500 gram, indikasi infeksi saluran napas, saluran genitourinaria, kulit dan jaringan lunak yang disebabkan organisme gram positif dan gram negatif yang peka terhadap amoxilin. Berikut adalah gambar obatnya, Amoxan dan asam mefamat. Menurut kami, yang harus disampaikan agar pasien dapat minum obat dengan nyaman, yaitu obat padat tersebut akan digerus menjadi obat dalam bentuk serbuk sebagai pulverized, sehingga dapat memudahkan anak untuk melihat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Aisyah. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Saya ingin bertanya pada kelompok 1. Dari kasusnya tadi, pasiennya memiliki tanda luka jahitan berwarna kuning dan kemerahan. Itu sebenarnya kenapa ya? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Adelia. Jadi pasien tersebut luka mengalami infeksi dari luka jahitan, sehingga obat yang diberikan tadi ada Amoxan sebagai antibiotiknya. Bagaimana Mbak Adel dengan jawabannya? Sudah jelas, Des. Baik teman-teman, berdasarkan kasus tersebut, dapat kami simpulkan bahwa pasien tersebut mengalami infeksi pada luka jahitan dan mengeluh nyeri, sehingga obat yang diberikan yaitu Amoxan dan asam mefenamat. Pasien diberikan alternatif dalam minum obat dengan cara digerus menjadi bentuk sediaan pulverized. Demikian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus pada kelompok 1 yang sudah selesai presentasi. Bagus sekali. Silahkan dilanjutkan kelompok 2 untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku moderator dari kelompok 2 akan membimbing jalannya presentasi hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok kami akan dipresentasikan oleh Mbak Nanda. Waktu dan layar saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. 25 tahun datang poliopsin RSUII untuk pemeriksaan kehamilan. Didapatkan hasil data bahwa umur kehamilan 14 minggu. DCJ 120 sampai 140 kali per menit. BBJ 45 gram. Dari hasil pengukuran PPV didapatkan tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit,
nafas 20 kali per menit, suhu 36,5. Pasien mendapatkan resep dokter seperti di bawah ini. Saat diberikan resep tersebut, pasien mengatakan bahwa sering ingin muntah jika minum obat menggunakan air putih. Contoh resep dokter. Satu, obat Volavit, bentuk sediaan obat tablet. Penggunaan obat suplemen yang mengandung asam folat. Suplemen ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan asam folat dalam tubuh yang bermanfaat dalam memelihara sistem saraf yang sehat dan dalam pembentukan sel darah merah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Indikasi pertumbuhan janin, memelihara kesehatan, defisiensi asam folat. Suplemen untuk masa kehamilan dan menyusui, meningkatnya kebutuhan asam folat. Kontraindikasi terapi jangka panjang pada defisiensi kobalamin yang tidak diobati. Contoh gambar obatnya. 2. Menurut kami yang harus disampaikan agar pasien dapat minum obat dengan nyaman, yaitu pasien diminta minum obat dengan mengganti air putih menjadi menggunakan pisang, sehingga pasien tidak merasakan ingin muntah. Sekian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Nanda. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang mau bertanya. Saya mau tanya Mbak, apa yang Anda lakukan jika pasien saat minum obat tiba-tiba muntah? Baik Mbak, saya akan berusaha menjawab pertanyaan Mbak Rizka. Jika pasien muntah setelah minum obat dan ternyata obatnya juga ikut keluar, maka setelah perut pasien sudah merasakan nyaman, mengulang kembali minum obat dengan alternatif lain, seperti dengan mengunyah pisang dulu. Selanjutnya, saat akan menelan pisang, dilanjutkan dengan menyisipkan obat dalam mulut, sehingga obatnya ikut tertelan bersama dengan pisang yang sudah lumat tadi Mbak, dan pasien tidak merasakan mual ataupun muntah. Mana? Sudah puas dengan jawabannya? Sudah Mbak. Baik, terima kasih buat teman-teman. Berdasarkan hasil diskusi kami, dapat kami sampaikan simpulkan bahwa pasien dari kasus tersebut mendapatkan obat yang berupa tablet Volavit dan tablet Elvana agar pasien terhindar dari muntah saat minum obat dengan air putih. Maka pelarutnya diganti menggunakan makanan atau buah, misalnya menggunakan pisang. Demikian presentasi dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 2 yang sudah presentasi. Bagus sekali. Sekarang dilanjutkan dengan kelompok 3, yang kelompok terakhir. Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang akan disampaikan oleh Mbak Suci. Lagi poli dalam RSPKU Muhammadiyah Bantul dengan mengeluh sering merasa haus dan mulut terasa kering. Sering lupa di malam hari, nafsu makan meningkat tapi berat badan menurun. Dari hasil pengukuran tanda-tanda vital, didapatkan tekanan darah 140 per 90 mmHg, nadi 90 kali per menit, RF 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan gula darah puasa 250 mg/dl. Pasien mendapatkan resep dokter seperti di bawah ini. Saat diberikan resep tersebut, pasien mengatakan bahwa sering lupa minum obat. Contoh resep dokter. Nama obat glibenslamid
bentuk sediaan obat kaplet, kegunaan obat anti diabetes tipe 2. Indikasi diabetes mellitus tipe 2 atau NIDDM, di mana kadar gula darah tidak dapat dikontrol secara kuat dengan diet, olahraga, dan penurunan berat badan saja. Kontraindikasi, pasien yang hipersensitif terhadap sulfonylurea atau sulfonamida, pasien yang mengalami diabetes mellitus tipe 1, ketoasidosis diabeticum dengan atau tanpa koma diabetik dan prakoma, profilia akut, infeksi parah, keadaan terkait stres, ibu menyusui. Ini gambar obat. 2. Menurut kami, jika pasien sering lupa minum obat, maka keluarga harus selalu memantau jadwal minum obat pasien dan perlu membuat alarm mengingat minum obat melalui handphone. Terima kasih kepada Mbak Suci. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Yang saya ingin tanyakan, dari kasus tersebut pasien mengapa diberikan obat untuk pasien diabetes mellitus? Baik, Mbak Najma, saya akan menjawab pertanyaannya. Karena berdasarkan kasus tadi, pasien tadi data yang didapatkan mengacu pada diabetes mellitus, yaitu seperti merasa haus atau polidipsi, sering buang air kecil atau poliurin, mudah lapar tapi semakin kurus atau polifagi, dan gula darah puasannya lebih dari normal, Mbak. Bagaimana Mbak Najma, sudah jelas dengan jawabannya? Jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Dapat kami simpulkan bahwa pasien tersebut menderita diabetes mellitus 2 sehingga diberikan obat glibenclamid dan perlu pengawasan dari keluarga agar pasien teratur minum obat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan pada kelompok 3 yang sudah menyelesaikan presentasinya. Alhamdulillah 3 kelompok sudah selesai melakukan presentasi dan semua anak-anak dapat aktif untuk bertanya, memberikan jawaban, atau sebagai moderator mampu menyampaikan dan membawakan acara. Nah, selama diskusi tadi, Bu Deni sudah melakukan penilaian kepada anak-anak menggunakan ini, bukunya Bu Deni. Penilaiannya berupa sikap, kemudian pengetahuannya kalian dalam mengerjakan soal, dan komunikasi ataupun keterampilannya pada waktu melakukan presentasi. Nah, selanjutnya anak-anak, nanti setelah kita gimit ini selesai, anak-anak diminta untuk mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bu Deni kirimkan lewat aplikasi Kelasku. Tolong nanti dikerjakan secara individu, secara sendiri-sendiri, dan dikerjakan dengan bagus. Oke, bagus sekali. Nah, coba sekarang anak-anak, materi kita sudah selesai. Kita sudah menyelesaikan dari pemberian obat oral ini. Siapa yang bersedia untuk memberikan kesimpulan? Ya. Saya Bu Deni coba mau menyimpulkan. Ya, silahkan Desinta. Berdasarkan materi pelajaran pada hari ini, dapat saya simpulkan bahwa pemberian obat oral dapat mudah dilakukan pasien sendiri sesuai dengan indikasinya, dan keluarga harus memberikan pengawasan kepada pasien agar teratur minum obat sehingga segera sehat. Oke, bagus sekali kesimpulan yang sudah diberikan oleh Desinta ya. Jadi pemberian obat sangat bermanfaat kepada pasien sesuai dengan indikasinya. Nah, anak-anak, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang prosedur
pemberian obat oral secara SOP. Jadi kita akan praktek bareng-bareng pemberian obat oral. Nah, untuk materi besok silahkan kalian mencari informasinya lewat buku, lewat internet ya. Gunakan internet untuk meningkatkan ilmu yang akan didapatkan begitu. Nah, sekarang untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini kita tutup terlebih dahulu dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Silahkan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari teman kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Ya. Terima kasih Mbak Zesinta yang sudah memimpin berdoa untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini. Dan pesan Bu Deni, ya tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatannya juga. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertatap muka secara langsung ya. Bu Deni akhiri untuk pertemuan kali ini. Salam untuk Bapak Ibu guru. Bu Deni tutup. Assalamualaikum anak-anak semuanya.